Halo semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini akan kita sama-sama belajar mengenai jenis-jenis alokasia ya. Jadi kali ini kita masih akan bedah buku 56 alokasi eksotis dan kita akan mengupas dari 56 jenis alokasia ini apa aja namanya, kemudian karakteristiknya seperti apa. Oke, kita langsung mulai aja ya, Mams, dari jenis alokasia yang pertama. Yang pertama, Alocasia albascot. Jenis Alocasia asal Sri Lanka ini mampu tumbuh hingga 1 meter. Tepi daunnya bergelombang, kemudian warna daun bagian atasnya berwarna hijau gelap, sedangkan bawahnya hijau pucat. Pertulangan daun hadir dengan warna hitam gelap dan terlihat mantap. Tangkai daunnya tumbuh tegak dengan rona warna hijau dipulas garis vertikal yang muncul random. Alokasia ini lebih cocok ditanam dalam taman yang tak terkena cahaya matahari langsung. Alokasia alba tersebar luas di Jawa, Sumatera, hingga hutan tropis Sri Lanka. Oke, selanjutnya jenis alokasia yang kedua yaitu bernama Alokasia alba lemon. Alokasia ini bisa tumbuh tinggi hingga 2 meter. Jadi besar sekali ya pohon ini. Ini tampilnya memukau andai difungsikan sebagai elemen landscape. Jadi dia itu lebih bagus jika ditanam di tanah langsung ya. Bentuk helai daunnya sangat menarik menyerupai hati terbalik dengan gelombang halus pada bagian tepiannya. Pertulangan daun terpahat simetris membentuk garisan tipis di setiap lembar daun. Warna lembar daun hijau segar ditunjang tangkai berwarna kuning lemon dan koko. Jenis alokasia yang ketiga yaitu Alokasia aurora. Nah, keunikan alokasia jenis ini terletak pada tangkai daun yang berwarna pink cerah. Warna batang akan tetap terjaga andai hobis menanamnya pada tempat yang agak teduh. Jika pasokan cahaya kurang, maka batang alokasia yang berwarna merah tadi atau pink tadi perlahan akan memudar menjadi putih. Daunnya sendiri berwarna hijau kekuningan terutama kala muda. Ukuran tanaman yang tak terlalu tinggi sangat cantik andai ditanam secara massal, baik dalam komposisi taman maupun dalam pot. Jadi, Mams, jika masih ingin mendapatkan batangnya berwarna pink, jadi harus mendapatkan cahaya yang cukup ya, tetapi tidak berlebihan juga. Jenis alokasia yang keempat yaitu Alokasia all gold. Daya tarik utama langsung tertuju pada warna helai dan tangkai daun kuning albino dan memukau. Tatanan keseluruhan warna kuning pada alokasia penyuka lokasi agak teduh ini sangat pas dan mampu menarik hati peliriknya. Daunnya berbentuk hati yang cenderung mengarah tegak ke atas. Bila dipegang, pertulangan daun terasa menonjol dengan lembar daun cukup tebal. Andai ditanam pada media dan lokasi yang tepat, tingginya bisa mencapai lebih dari 1 meter loh. Tampilan unik jenis yang langka di pasaran ini terlihat cantik jika ditempatkan sebagai pot plant maupun bagian dari elemen taman. Alokasia jenis yang kelima yaitu Alokasia branchyfolia. Alokasia ini menyukai area lembab dan berawak. Tinggi sosoknya dapat mencapai ukuran 1,2 meter. Jenis yang tersebar luas di Maluku dan Papua ini memiliki rupa daun menjari terpecah atas beberapa segmen mengikuti tulang daun utama. Helai daun berwarna hijau tampak klop dengan tangkai daun berwarna serupa. Alokasia yang keenam yaitu Blue Shield. Sesuai julukan yang disematkan, jenis alokasia yang menyukai naungan ini memiliki kilau warna daun hijau kebiruan. Bila dipegang, daun terasa tebal dan menonjol di bagian permukaan. Pasalnya, lekukan urat daun terasa nyata mulai dari pertulangan utama. Apalagi warna hijau toska pada tulang daun juga membuat jenis ini kian berkarakter.
Ukuran alokasia ini tak terlalu besar sehingga cocok dimanfaatkan sebagai penghias meja saja. Jenis alokasia yang ketujuh yaitu alokasia cai. Jenis alokasia ini tergolong mini karena tingginya hanya sekitar 30 cm saja. Sosok helai daunnya menyerupai bulat telur. Teksturnya ringan dan urat daun lebih jelas. Warna permukaan daun hijau kebiruan, sedangkan tulang daunnya memiliki warna dengan kadar lebih pekat. Tanaman penghuni lokasi agak teduh ini dapat tumbuh rimbun asal tepat perlakuan. Di pasar lokal, jenis ini populer juga dengan nama alokasia melo atau namanya alokasia melo badak ya, karena guratannya yang lebih mantap. Jenis yang kedelapan yaitu alokasia clypeolata ehai. Jenis ini tampilannya mirip alokasia cuprea, hanya saja daunnya lebih tipis dan relief uratnya rada samar. Helai dan tangkal daun berwarna hijau muda agak kekuningan, sedangkan tulang daun utama hijau pekat. Rupa daun alokasia pecintas semi naungan ini menyerupai tameng kukuh dan berukuran panjang. Tinggi alokasia yang banyak ditemukan di Filipina ini mencapai 0,4 meter atau sekitar hanya 40 cm saja. Jenis yang kesembilan yaitu alokasia cucullata Scott. Alokasia ini juga populer dengan nama Chinese taro. Memiliki toleransi tinggi terhadap lingkungan sekitar. Ukurannya tidak terlalu tinggi, kurang lebih hanya sampai dengan 0,5 meter, sehingga tampilan apik sebagai hijauan dalam rumah maupun taman. Bentuk daunnya mirip mata tombak dengan guratan kuat di permukaan. Sapuan warna hijau kuat terlukis di helai dan tangkai daun yang tak mudah layu. Jenis yang ke-10 ya, yaitu alokasia cuprea. Nah, ini yang paling aku suka. Di pasaran, tanaman berkelas ini dibanderol dengan harga tinggi. Guratan relief pada helai daunnya sangat kuat. Berkerut bagai tertarik tulang utama yang juga terlihat kukuh. Komposisi warna hijau mendekati hitam di bagian tengah memberi nuansa magic pada lembar daun nan tebal ini. Sepintas tampilan keseluruhan tanaman bagai dilapisi plastik karena tampak mulus berkilau. Alokasia favorit asal Kalimantan ini mampu tumbuh maksimal hingga 0,8 meter. Nah, ini jadi aslinya itu dari Kalimantan ya. Selanjutnya jenis yang ke-9 yaitu alokasia dragon scale. Sepintas tampilan tanaman ini mirip dengan alokasia reversa. Namun bila ditelaah lebih dalam, alokasia dragon scale memiliki pertulangan lebih menonjol dan berkarakter dari mulai pusar hingga bingkai daun. Warna hijau toska kuat tersaji mulai dari tulang daun utama hingga mencapai gradasi hijau kebiruan pada lembar helai daunnya. Relief yang kuat pada pertulangan daun menyerupai tengkorak. Tak cuma terlihat pada permukaan relief di belakang daun pun tampak tegas dengan warna merah keunguan dan latar putih agak kehijauan. Alokasia setinggi 20-30 cm tampil memukau andai ditempatkan sebagai tanaman penghias meja. Nah, jadi ini tuh cocoknya sebagai penghias meja karena bentuknya itu kecil banget ya. Paling dia hanya sekitar 20-30 cm. Alokasia yang ke-12 yaitu jenis Alokasia guttata bullata. Bentuk daun agak bulat tebal dan berkilau menjadi ciri utama tanaman penyuka naungan ini. Tangkainya lebih pendek dibandingkan helai daun. Turut menonjolkan sisi keindahan warna serta relief daun. Pertulangan daun terlihat kian berkarakter lewat warna hijau kehitaman yang cukup pekat. Saat dewasa, panjang daunnya saja bisa mencapai 30 cm dengan sapuan warna lebih kelam. Jenis yang ke-13 yaitu Alokasia heterophylla corazon. Alokasia asal Filipina ini terkadang disebut juga Alokasia aquino. Bentuk helai daunnya memanjang dengan tangkai cenderung lebih pendek. Warna daun hijau keperakan dengan tulang daun setingkat lebih pekat. Secara keseluruhan, tampilan jenis ini lebih memikat andai tumbuh rimbun.
Jenis yang ke-14 yaitu Alocasia guttata imperialis. Jenis ini hadir menawarkan keindahan daun berbalut karakter pertulangan nan mantap. Bila dipegang, daun terasa tebal dan sedikit licin bagai dibalur lapisan leaf shine. Daunnya berwarna dasar hijau keabuan, tampil serasi dengan warna urat daun yang lebih tua. Jika dibalik akan tampak warna merah keunguan pada daun. Alocasia penyuka naungan ini mampu mencapai tinggi 20-30 cm kala dewasa. Jadi termasuk ke dalam Alocasia yang kecil ya. Berikutnya adalah jenis yang ke-15 ya, yaitu Alocasia beauty. Nah, cantik sekali ya Mams ini bentuk dan warna daunnya. Sekilas dipandang, hobis pasti langsung dapat mengenali jenisnya. Bentuk daunnya lebar dan tebal disertai bercak corak mirip loreng tentara menjadi ciri khas utama. Namun, alasan itu pula lah yang membuat banyak orang salah mengidentifikasikannya sebagai kaladium. Ya, seperti jenis kaladi ya. Warna dasar daun hijau cerah, sedangkan warna kuning lemon tertuang pada tangkai dan bercak daun. Jenis ini cukup toleran ditempatkan pada lokasi ternaungi atau terkena secara langsung. Jenis yang ke-16 yaitu jenis Alocasia invernalis. Ini namanya panjang sebutin Alocasia invernalis aja ya. Seakan jatuh cinta pada pandangan pertama, itulah kesan yang tersirap kala melihat sosok Alocasia asal Kalimantan ini. Rupa daunnya lebar agak bulat lonjong bagai perisai perang. Helai daun berwarna hijau kehitaman tetapi berkilau seakan bertabur serbuk metalik. Sensasi keindahan lain tertuang pula pada permukaan bawah daun yang berwarna merah anggur. Tangkai daunnya sendiri berwarna hitam gelap dan pendek sehingga cocok sebagai table plant. Alocasia penyuka naungan ini dapat tumbuh rimbun asal media tanamnya tepat. Jenis yang ke-17 yaitu Alocasia. Urat dan relief daun tampak gagah ditunjang tangkai daun berwarna ungu kehitaman yang tak kalah kukuh. Tepian lembar daun bergelombang tajam dengan ujung meruncing sehingga kerap dijuluki Alocasia keris. Tak cuma itu, tanaman yang banyak ditemukan di Papua Nugini ini mampu tumbuh hingga tinggi lebih dari 1 meter. Jenis yang ke-18 yaitu Alocasia longiloba. Sepintas tampilannya mirip genus Syngonium dengan daun sagitate yang meruncing tajam di ketiga ujungnya. Cenderung mengarah ke atas, helai daunnya yang tebal berwarna hijau cerah dan semu kekuningan di bagian bawah. Tak hanya relief tulang daun yang menarik, tangkai daun lurik kecoklatan pun cukup menjadi magnet tersendiri bagi pecintanya. Alocasia dengan ukuran mencapai 1 meter di alam bebas ini banyak ditemukan di Sumatera bagian timur dan semenanjung Malaysia. Jenis yang ke-19 yaitu Alocasia longiloba mixed pujaceae. Keunikan terlihat jelas di setiap lembar daun yang muncul. Pertulangan utama mantap berwarna putih keperakan disertai serat daun dan halus. Permukaan atas daun berwarna hijau toska, sedangkan bagian bawah berlatar ungu muda dan elegan. Helai daun peltet tampil meruncing dengan lekukan lembut di bagian tepi. Pada tangkai daun berdasar warna hijau lemon terdapat lurik samar ungu kemerahan yang menyelimuti seluruh permukaan secara random. Jenis yang tersebar di wilayah Sumatera ini umumnya hanya memunculkan 1-3 daun dengan tinggi mencapai 0,9 meter. Selanjutnya jenis yang ke-20 ini termasuk dengan Alocasia longiloba juga ya, tetapi ini adalah Mick watsoniana. Gradasi hijau pada sosok lembar dan tangkai daun tampak mendominasi. Helai daun berwarna hijau tua, sedangkan bagian permukaan bawah berlatar agak keunguan. Istimewanya, pertulangan daun berwarna hijau muda dan cerah, terlihat cantik dengan sedikit garis putih terang di bagian tengah daun. Bila dipegang, lembar daun cukup tebal dan licin mirip kulit. Pinggiran daun cenderung rata dengan sedikit lekukan halus. Varian ini banyak tumbuh di antara bebatuan maupun tanah berhumus di Kalimantan, Sumatera, hingga semenanjung Malaysia dengan tinggi kurang lebih 1,2 meter. Oh, berarti ini bisa tinggi ya, padahal kelihatannya ini pendek ya. Jenis yang ke-21 adalah Alocasia lowiifeyi.
Tanaman ini berukuran jumbo, daun berwarna hijau gelap tanpa kontras terhadap warna putih keperakan pada tulang daun. Relief pertulangan dan urat daun terlihat menonjol sehingga tampilan helai daun secara keseluruhan mirip telinga. Bagian tepi cenderung rata dan bagai diberi garis batas putih. Jenis yang ke-22 adalah Alocasia macrorhizos. Jenis Alocasia ini juga dikenal dengan nama elephant ear atau kuping gajah kali ya. Ini banyak tersebar di kawasan Asia Tenggara, Australia, dan Kepulauan Pasifik. Memiliki bentuk daun lebar bak kuping gajah yang kandel. Gradasi daun muda dan tuanya serta tangkai daun mampu menyegarkan mata peliriknya. Helai daun memiliki relief yang tegas lewat tulang daun menonjol. Jenis ini termasuk tanaman favorit para landscaper ya, karena tampilannya yang mampu menarik mata lewat nuansa tropis yang pekat. Keistimewaan lain jenis ini cukup bandel jika ditanam di lahan yang terbuka. Jenis ini gampang diingat melalui kelir kuning keemasan pada tangkai dan pertulangan daunnya. Helai daun berwarna hijau cerah tampak kontras disandingkan dengan kuning polos tangkainya. Gelombang halus terlihat mengitari seluruh tepi lembar daun berbentuk anak panah. Dalam berimbunan taman, sosok spesies dengan tinggi 1–1,5 meter ini mampu mendominasi dengan daya pikat nan berkilau. Alocasia jenis yang ke-24 yaitu Alocasia melo. Permukaan daun spesies asal Kalimantan ini kasar bak amplas, bahkan kerap disebut keladi badak. Warna permukaan daun abu keperakan seakan dilapisi logam. Poin plus pertulangan daun nyata terlihat seakan menyebar acak. Bentuk daun peltetnya menyerupai helai kelopak bunga menggantung ke bawah. Jenis ini termasuk pecinta naungan dan tak tahan cahaya matahari langsung. Jenis yang ke-25 yaitu Alocasia macrorhizos LG donparigata. Satu sosoknya dikomposisikan oleh 3 warna harmonis, yaitu hijau, kuning, dan putih, yang menghiasi secara abstrak. Tak hanya helai daun saja yang indah, tangkai daunnya pun turut berwarna parigeta. Perawakannya yang gagah dan kuku tampak elegan bila ditanam secara massal atau individu. Jenis ini cukup toleran ditempatkan di bawah naungan maupun terkena paparan cahaya matahari penuh. Jadi termasuk bandel ya, jadi bisa di bawah naungan maupun terkena cahaya matahari langsung. Alocasia yang ke-26 adalah Alocasia macambe. Jenis ini termasuk hibrida hasil silangan Alocasia longilowalowi. Helai daun peltet bak tameng perang. Pada daun tua, warna permukaan helai daun hijau mengkilap, sedangkan bagian bawahnya merah marun. Walaupun tak terlalu menonjol, pertulangan daun cukup jelas terlihat. Warna tulang daun utama putih gading dan terdapat sedikit rona serabut sekitarnya. Namun, Alocasia ini tak tahan pancaran cahaya matahari. Nah, ayah dan bunda pecinta tanaman hias, khususnya tanaman Alocasia, cukup sampai dengan 26 jenis Alocasia dulu karena ini durasinya terlalu panjang. Nanti akan kita sambung dengan part kedua, sisanya yaitu 30 Alocasia. Jadi totalnya itu 56 jenis Alocasia. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.